Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali hari ini saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita anak-anak Tuhan tetap terus hidup mengandalkan Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita diingatkan bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita diingatkan ada Tuhan dalam hidup kita yang buka jalan, yang bela perkara-perkara kita. Sehingga hari-hari ini kalau kita sedang diperhadapkan dengan masalah apapun, keadaan apapun, ayo andalkan Tuhan. Tetap ingat janji Tuhan, datang pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Saudaraku, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu sebabnya biarlah hidup kami terus bergantung kepada Tuhan, karena kami tahu pertolongan kami itu datang daripada Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Mazmur pasal 21, dalam Mazmur 21 ayat 7 dan ayat yang ke-8, pemazmur bilang begini, "Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya." Siapa dia di sini? Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Sebab ayat 8, raja percaya kepada Tuhan. Berarti dia di ayat 7 tadi merujuk kepada raja yang percaya kepada Tuhan. Dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia, yakni raja, tidak goyang. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita lihat ayat yang ke-7, ada orang yang dijanjikan Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan, mengatakan dia akan menjadi berkat untuk seterusnya. Dia akan penuh dengan sukacita di hadapan Tuhan. Siapa dia itu? Dia adalah orang atau raja yang percaya kepada Tuhan. Kita anak-anak Tuhan yang hidup percaya kepada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa kita akan jadi berkat untuk seterusnya. Kita yang hidup percaya kepada Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Dia akan memenuhi kita dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kuncinya satu, ketika kita percaya kepada Tuhan. Jadi akhirnya kita mengerti dampak dari kita percaya kepada Tuhan. Maka yang pertama, hidup kita jadi berkat. Dampak kita percaya kepada Tuhan, maka ada sukacita di hadapan kita. Nggak peduli kita punya masalah, nggak peduli kita punya pergumulan hari-hari ini, nggak peduli kalau kita dengar bahwa ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan kehidupan kita. Tapi hari ini kita tahu, ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, maka Alkitab mencatat berkat. Engkau akan jadi berkat untuk selama-lamanya. Bahkan ada sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kuncinya satu, ketika kita mau hidup percaya kepada Tuhan. Bahkan pemazmur juga katakan dalam Mazmur 22 ayatnya yang ke-5, saudaraku. Mazmur 22 ayat yang ke-5, "Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka." Haleluya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, dampak dari percaya kita kepada Tuhan itu ada dahsyat. Dampak ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, kita menggantungkan hidup kita ini dan percaya kepada Tuhan, maka Alkitab mencatat Tuhan akan meluputkan kita. Dia meluputkan kita dari segala yang jahat. Dia meluputkan kita daripada segala perbantahan. Dia meluputkan kita daripada segala mara bahaya. Dia meluputkan kita. Siapa yang meluputkan? Tuhan. Kenapa Tuhan meluputkan? Karena kita percaya. Sama-sama bilang sama saya, karena saya percaya. Amin. Nah, masalahnya kita lihat dalam Mazmur 37 ayat yang ke-5.
Mazmur 37 ayat yang kelima, pemazmur bilang begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dampaknya apa? Ia akan bertindak. Ada banyak dari kita, anak-anak Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tapi sedikit dari kita yang percaya tatkala kita udah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena dua hal ini tidak bisa dipisahkan, saudara. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tapi di sisi lain bukan hanya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tapi percaya dong bahwa apa yang kau doakan, apa yang kau gumuli, Tuhan akan berperkara dalam hidupmu. Itulah yang Alkitab katakan, pemazmur katakan bahwa berserah kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Tidak bisa kita cuma berserah kepada Tuhan, namun di sisi lain kita masih meragukan. Saya menyerahkan suami saya menyerahkan istri saya menyerahkan hari depan masa muda saya menyerahkan usaha bisnis pekerjaan saya menyerahkan ini itu dalam kehidupan saya berserah Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Itu satu paket. Jadi berserah dan percaya tidak bisa dipisahkan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, tapi kita mulai meragukan apa yang kita serahkan, engkau sedang berjalan di sebelah saja atau area berserah saja. Tapi di sisi lain engkau tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan rumah tanggamu. Engkau tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan ekonomimu. Tapi engkau serahkan dengan doamu, Tuhan, aku serahkan keluargaku, aku serahkan pekerjaanku, aku serahkan usahaku, aku serahkan. Tapi ketika kita amin, ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita, kita mulai meragukan. Tidak bisa seperti ini, saudara. Akhirnya dampaknya nanti kepada kehidupan kita. Kita mulai khawatir, kita mulai cemas. Padahal kita bilang, tapi saya udah berdoa ya. Saya udah menyerahkan kepada Tuhan masalah ini. Saya udah menyerahkan kepada Tuhan ekonomi saya, pergumulan saya. Tapi kok kenapa ya? Karena kita kurang percaya. Belajar untuk percaya. Sekalipun kita belum melihat, tapi kita mau percaya. Karena dampak orang percaya, Alkitab mencatat tadi dalam Mazmur 21 ayat 7 dan 8. Maka dia akan menjadi berkat untuk seterusnya. Maka dia akan apa? Tetap terus hidup dalam sukacitanya Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang akan meluputkan dia oleh karena dia percaya kepada Tuhan. Hari ini, sudahkah kita percaya kepada Tuhan? Mungkin kita bisa bilang, ya pendeta saya orang Kristen, saya pasti percaya kepada Tuhan. Ya, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak khawatir. Kalau kita masih khawatir berarti dipertanyakan, di mana engkau percaya? Kalau engkau masih takut menghadapi tahun 2023, di mana engkau percaya kepada Tuhan? Disitulah akhirnya kita bisa melihat apakah benar-benar saya percaya kepada Tuhan Yesus, atau saya hanya sekedar percaya melalui perkataan saya, namun dalam kehidupan saya kurang percaya kepada Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Maukah kita tetap terus percaya sekalipun sampai hari ini kita belum melihat? Kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap benih firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ketika kami percaya kepadamu, maka kami jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Ketika kami percaya kepadamu, maka ada sukacita di hadapan-Mu. Ketika kami percaya kepadamu, maka Engkau yang meluputkan kami. Itu sebabnya biarlah kami anak-anak Tuhan bukan hanya sekedar berserah, menyerahkan pergumulan kami, menyerahkan masalah kami, menyerahkan hidup kami. Tapi di sisi lain kami juga harus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menjawab setiap doa-doa kami tepat pada waktunya. Tuhan membukakan jalan-jalan yang tertutup bagi hidup kami tepat pada waktunya. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan tetap meneguhkan hati kami, sehingga hidup kami tetap terus mengandalkan Tuhan. Kami tetap terus percaya bahwa mujizat masih terjadi dalam kehidupan kami. Kami masih tetap terus percaya bahwa apa yang tidak mungkin bagi kami untuk kami lakukan, itu sangat mungkin untuk Allah kerjakan dalam hidup kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit ya Bapa. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, kesembuhan mereka terima hari ini dalam nama Yesus. Bahkan setiap kami yang susah, berbeban berat, diberikan kelegaan, diberikan keteguhan hati. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee.
bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.